Oke teman-teman, selamat datang di Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di pembelajaran 4, subtema 3, buku tema 9, kelas 6 SD, kurikulum 2013. Kita akan bahas latihan di pembelajaran 4 dari halaman 172, ayo berdiskusi, sampai dengan halaman terakhir yaitu di halaman 183. Ayo renungkan kerjasama dengan orang tua. Oke, langsung saja kita ke halaman 172 terlebih dahulu. Kita masuk ke pertanyaan atau perintahnya. Nomor 1, mengapa manusia ingin menemukan pesawat terbang berbahan bakar energi surya? Jawabannya, manusia ingin menemukan pesawat terbang berbahan bakar energi surya untuk mengurangi pemakaian bahan bakar fosil yang mencemari lingkungan. Nomor 2, apa keunggulan pesawat terbang berbahan bakar energi surya dibanding dengan yang berbahan bakar fosil? Jawabannya, keunggulan pesawat terbang berbahan bakar energi surya dibanding dengan yang berbahan bakar fosil adalah tidak mencemari lingkungan. Nomor 3, apakah dampak dari penemuan tersebut terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat pada umumnya? Jawabannya, dampak penemuan tersebut adalah lingkungan bebas polusi, sedangkan pengaruh pada kehidupan masyarakat adalah meningkatnya kualitas hidup. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kemudian kita lanjut lagi ke halaman berikutnya di halaman 174. Ayo berdiskusi. Dengan menggunakan berbagai sumber informasi, lakukanlah perbandingan alat transportasi air dan udara, baik dulu maupun sekarang. Gunakan tabel berikut untuk mencatatnya. Tenaga penggerak, fungsi, contoh gambar. Transportasi air sebelum modern, setelah modern. Transportasi udara sebelum modernisasi dan setelah modernisasi. Oke, jawabannya di sini yang pertama yaitu transportasi air sebelum modernisasi, tenaga penggeraknya manusia dan angin, fungsinya alat transportasi, contohnya adalah perahu. Di setelah modernisasi yaitu tenaga penggeraknya mesin, fungsinya alat transportasi, contoh gambarnya adalah kapal. Transportasi udara sebelum modernisasi, tenaga penggeraknya udara panas, fungsinya alat transportasi, contoh gambarnya adalah itu. Kemudian setelah modernisasi, mesin, alat transportasi, dan contoh gambarnya adalah pesawat terbang. Silakan kalian salin jawabannya dan masukkan ke dalam tabel. Kemudian kita lanjut lagi ke halaman berikutnya di halaman 175. Kita langsung saja masuk ke diagramnya. Oke, jawabannya dampak positif terhadap kehidupan masyarakat yaitu menunjang mobilitas penduduk, memudahkan distribusi barang dan jasa, memudahkan interaksi antar penduduk. Dampak negatif kehidupan masyarakat yaitu semakin banyak kecelakaan, meningkatnya kriminalitas dan kesenjangan sosial. Dampak positif terhadap lingkungan, lingkungan dikelola dengan baik untuk mendukung kegiatan transportasi. Dampak negatif terhadap lingkungan, polusi udara dan suara menyebabkan pemanasan global dan menipisnya bahan bakar fosil. Kemudian buatlah sebuah kesimpulan tentang kegiatan di atas. Kesimpulannya adalah manusia tidak bisa terlepas dengan teknologi, sehingga di era globalisasi ini manusia dituntut untuk dapat menggunakan teknologi. Namun perkembangan teknologi memiliki dampak negatif, sehingga kita harus bersikap bijak dalam menggunakan teknologi tersebut. Itu kesimpulannya, silakan kalian salin. Kita lanjut lagi ke halaman berikutnya di halaman 177, 178, 179. Kita langsung masuk ke jawabannya. Untuk judulnya yaitu sepeda ontel warisan kakek, penulisnya Yoga T. Bagian yang paling disukai dari cerita fiksi di atas adalah saat pulang sekolah Dindin hampir pingsan karena kehausan, namun sepeda ontel ayahnya mampu menyelamatkan dirinya dari dehidrasi.
Cerita fiksinya, sepeda ontel kini harganya sangat mahal. Para pecinta sepeda antik menghargainya dengan harga yang tinggi, tetapi ayah tidak akan membiarkan sepeda itu dijual. Ayah juga berharap suatu saat nanti Dindin yang akan merawat sepeda itu. Untuk di bagian tengahnya silakan kalian isi sepeda ontel merupakan barang antik. Untuk pengalamannya, ayahku pernah memiliki sepeda antik peninggalan zaman Belanda. Sepeda ini memang sudah tua namun masih terawat dengan baik. Karena diminati oleh kolektor, sepeda ayah menjualnya dengan harga 5 juta rupiah. Itu jawaban untuk yang B, silakan kalian salin. Kemudian untuk yang C, berdasarkan diagram pen di atas, jelaskan dan tuliskan dalam satu paragraf perbedaan dan persamaan antara cerita fiksi dan pengalaman pribadi atau film yang pernah ditonton di tempat yang tersedia di bawah ini. Oke, untuk persamaannya yaitu dalam antara cerita fiksi dan pengalaman pribadi adalah sepeda ontel merupakan barang antik. Sedangkan untuk perbedaannya, pada cerita fiksi sepeda ontel sangat mahal dan tinggi, namun ayah Dindin tidak menjualnya karena merupakan peninggalan dari kakek. Sedangkan pada pengalaman pribadi, sepeda ontel tersebut dijual oleh ayah karena harganya yang sangat tinggi. Itu jawaban untuk yang C. Kemudian untuk yang D, gambar persamaan dan perbedaan tersebut dengan menggunakan tempat yang tersedia di bawah ini. Oke, gambar dari ceritanya itu dan gambar dari pengalaman atau filmnya seperti itu. Silakan kalian buat gambarnya seperti itu. Kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Di halaman ini 182. Ayo berdiskusi bersama dengan teman dalam kelompokmu. Analisis artikel di atas dengan mencari dampak persatuan dan kesatuan terhadap masyarakat sekitar dengan menggunakan tabel berikut. Perhatikan contoh. Kegiatannya yaitu menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Dampaknya terhadap komunitas ini dan dampaknya terhadap masyarakat luas adalah ini. Kita lanjut isi. Yang kedua yaitu kegiatannya mengenakan pakaian tradisional daerah. Untuk dampaknya terhadap komunitas itu 3 dampaknya. Kemudian dampak terhadap masyarakat luas itu. Yang ketiga yaitu kegiatan Bandung Lautan Ontel. Dampaknya terhadap komunitas adalah itu 3 dampaknya, dan dampaknya terhadap masyarakat luas adalah 2 dampak. Silakan kalian salin dan masukkan ke dalam tabel. Kita lanjut lagi ke halaman 183. Ayo renungkan kerjasama dengan orang tua. Menurutmu dampak modernisasi terhadap sistem transportasi apakah yang paling mempengaruhimu? Mengapa? Bagaimana caramu untuk menghadapinya? Oke, jawabannya, menurut saya dampak modernisasi sistem transportasi yang paling mempengaruhi adalah adanya penghematan waktu. Karena semakin canggih alat transportasi, semakin cepat waktu perjalanan. Tentunya diperlukan kehati-hatian dalam menggunakan alat transportasi tersebut agar tidak merugikan diri sendiri. Itu untuk jawaban ayo renungkan. Kemudian kerjasama dengan orang tua. Diskusikan dengan orang tuamu alat transportasi apa yang menjadi pilihan utama keluargamu jika ingin bepergian bersama, dan jelaskan alasannya. Lakukan perbandingan dengan menggunakan alat transportasi lainnya. Oke, sebagai contoh jawabannya, menurut saya alat transportasi yang menjadi pilihan utama keluarga saat bepergian bersama adalah mobil. Menggunakan mobil lebih cepat mencapai tempat tujuan jika dibandingkan menggunakan alat transportasi yang lain. Sebagai contoh, jika ingin pergi ke rumah nenek yang berada di pelosok desa, jika menggunakan kereta api tentunya kurang efisien. Kereta api hanya berhenti di stasiun saja. Untuk rumah nenek harus menggunakan angkutan lain. Namun jika menggunakan mobil, kita bisa langsung menuju rumah nenek yang berada di pelosok desa. Itu sebagai contoh jawabannya, silahkan kalian salin. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu mengerti, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.